Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Julvan Azmi usulkan untuk pembayaran gaji non-ASN yang ada di Kabupaten Kampar dapat dilakukan melalui dana CSR. Namun hal ini mesti dilakukan kajian yang komprehensif dan disesuaikan dengan aturan yang ada, agar nantinya tidak menjadi persoalan baru di belakang hari. Polemik peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia terkait penghapusan tenaga honorer atau pegawai non-ASN pada tahun 2023 membuat berbagai pihak terus melakukan kajian dan langkah-langkah antisipasi agar nantinya tidak menimbulkan gejolak baru di daerah, termasuk Kabupaten Kampar. Beberapa waktu lalu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar bersama Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggelar rapat kerja dalam rangka membahas persoalan ini dan sekaligus mencoba mencarikan berbagai solusi dalam permasalahan ini. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar, Azwan menyampaikan pihaknya saat ini tengah melakukan validasi dan pendataan terkait tenaga non-ASN yang ada di Kabupaten Kampar. Dan ia berharap nantinya Komisi 1 selaku mitra kerja BKPSDM Kampar dapat menyampaikan langsung kepada pemangku kepentingan yang lebih tinggi terkait berbagai kendala yang akan muncul jika tenaga honorer ini dihapuskan. Sebab kita ketahui sendiri hampir 50% tenaga honorer inilah yang sebenarnya menjalankan berbagai fungsi dan tugas yang ada di masing-masing OPD. Yang sangat kita butuhkan ternyata dalam mereka. Ini mungkin perlu diskusi lebih tinggi Pak. Maka pendidikannya kemudian juga cara informasinya betul pendidikan tahu ya kan ini betul-betul konsep yang betul membantu. Nah ini perlu kita lakukan semacam diskusi lebih tinggi, bukan tingkat ketika ini berarti kan hanya informasi bukan kebijakan yang disampaikan, karena dari disampaikan oleh Pak Rizwan tadi terkait dengan 700 yang 2022 ternyata itu tidak masuk dalam kategori. Tidak masuk kategori. Ada yang Juli 2021. Nah ini perlu diskusi yang lebih tinggi, bukan kalau kami hanya data tidak bisa menyampaikan. Karena kalau tidak dibahas 700 ini jadi persoalan. Mungkin baru-baru ya. Adalah semacam level tinggi lagi membahas ini. Tidak hanya, itu yang makanya bilang Pak. Tidak hanya BKPSDM tapi dengan mungkin pembangunan pasien dengan pendidikannya yang mungkin ada 3% yang terdaftar, pada terbutuh mereka. Betul. Oke, fakta itu kepala sekolahnya ASN, gelar itu guru honorer. Itu mungkin. Terima kasih Pak. Sedangkan Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar, Julvan Azmi menyampaikan, saat ini jumlah dari pegawai non-ASN atau tenaga honorer di Kabupaten Kampar sudah melampaui jumlah normal. Dan jika sesuai dengan Permenpan RI bahwa nantinya para pegawai non-ASN ini dijadikan pegawai P3K, maka ini akan sangat membebani keuangan daerah. Oleh karena itu, ia memiliki beberapa pemikiran. Salah satunya yakni bagaimana jika dana CSR yang ada dapat digunakan untuk pembayaran gaji ribuan tenaga honorer yang ada di Kabupaten Kampar. Namun ia mengatakan ini mesti dilakukan kajian yang komprehensif dan disesuaikan dengan aturan yang ada, agar nantinya tidak menjadi persoalan baru di belakang hari. OPD yang tervalidasi by number address ini, anak ini sudah menghonor dari tahun 1999 sampai 2000 sekian. Nah, ini namanya, ini OPD-nya. Sehingga kami bisa rapat internal. Ini mencari juga solusi. Kita coba membayangkan begini Pak Kaban. Kita diskusi di internal itu, kalau dari 4 opsi yang ditawarkan oleh Menpan itu, kita punya pikiran yang berbeda dengan kabupaten lain, bahwa kita berkeinginan ada namanya salah satu solusi adalah dana CSR. Dana CSR ini bisa juga nanti dijadikan sebagai salah satu untuk pendanaan bagi mereka yang bekerja di pemerintahan. Tentu nanti ada regulasinya, payung hukumnya. Ini salah satu contoh. Kalau di tempat lain kan nggak banyak CSR-nya. Tempat kita ini lumayan banyak CSR. Ini kita harus sampaikan juga ke Pak Bupati. Badan CSR ini kita besar Pak. Untuk mengantisipasi nanti terjadinya kalau boleh tanda kutip PHK sebesaran pegawai non-ASN kita tidak boleh dianggarkan oleh PBD. Ini juga kita ingin carikan solusi secara bersama-sama. Makanya data by number address SK yang sudah diterbitkan by OPD atau Bupati itu perlu kami tahu jumlah dan
data-data secara menyeluruh harus kami dapatkan. Mungkin itu Pak Kaban, Pak Serban. Politisi Partai Amanat Nasional ini menambahkan jika dana CSR ini dapat digunakan, maka ia yakin untuk penghapusan ribuan tenaga honorer di Kabupaten Kampar dapat dihindari. Cuma ini mesti dilakukan pendataan yang benar dan ada skala prioritas, seperti pegawai non-ASN formasi pendidik dan kesehatan. Ini yang harus nantinya menjadi skala prioritas. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.